Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu apa yang di bumi itu sekalian. Alangkah besar dan agung kudrat Al-Khaliq, dan alangkah besar Rahman dan Rahim yang terkandung di dalamnya. Semuanya itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk kamu saja, hai manusia. Sehingga air yang mengalir, lautan yang terbentang, kayu yang tumbuh di hutan, batu di sungai, pasir di pantai, untuk kamu, binatang ternak, ikan di laut, untuk kamu. Dan bila kamu gali bumi selapis dua lapis, bertemulah kekayaan, entah minyak tanah, ma'an, uranium, besi, dan segala macam logam untuk kamu. Dan diberi alat untuk mengambil manfaat dari sekalian pemberian rahmat, nikmat, dan karunia itu, yaitu akal, ilmu, dan pengalaman kamu. Cobalah perhatikan segala yang ada di sekeliling kamu ini dan bertanyalah kepada semuanya. Niscaya semua akan menjawab, kami ini untuk Tuhan. Kemudian menghadaplah dia ke langit, lalu dia jadikan ia 7 langit. Artinya diselesaikannya dahulu nasibmu di sini, dibereskannya segala keperluanmu, barulah Allah menghadapkan perhatiannya menyusun tingkatan langit yang tadinya adalah dukhon, yaitu asap belaka. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut chaos. Maka Allah pun mengatur kelompok-kelompoknya, yang dikatakannya kepada kita ialah 7. Bagaimana 7-nya kita tidak tahu. Kita hanya percaya sebab urusan kekayaan langit itu tidaklah terpermaikan banyaknya. Adapun bila kita duduk pada sebuah perpustakaan besar yang berisi 1 juta buku tulisan manusia, lalu kita baca, berumur pun kitab 1000 tahun, tidaklah akan dapat dibaca 1 juta jilid buku itu. Kononnya akan mengetahui apa perbendaharaan di langit, dan dia terhadap tiap-tiap sesuatu adalah maha tahu. Artinya dialah yang maha tahu bagaimana cara pembuatan dan pembangunan alam itu. Bukanlah pula kamu dilarang buat mengetahui sekedar tenaga dan akal yang ada padamu. Bahkan dianjurkan kamu memilikinya. Bahkan dianjurkan kamu meniliknya untuk menambah yakinmu bahwa memang dialah maha pengatur itu. Dan dari ayat ini pun dapatlah kita mengerti bahwa penyusunan Allah atas alam, baik penciptaan bintang-bintang termasuk bumi ini maupun kejadian langit, adalah memakai zaman dan waktu, dan yang teratur, terletak di luar daripada hitungan masa dan tahun kita ini. Sebab hitungan tahun kita ini adalah sangat terbatas hanya pada peredaran bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Padahal di luar daerah kita entah berapalah banyaknya lagi matahari dengan peredarannya sendiri dan hitungannya sendiri. Allah yang maha tahu semuanya itu. Penyelidikan kita hanyalah untuk tahu bahwa kita tidak tahu, dan amat janggal dalam perasaan beragama kalau sekiranya hasil penyelidikan kita manusia tentang kejadian alam ini yang baru bertumbuh kemudian, lalu kita jadikan alat buat membatalkan keterangan wahyu. Padahal maksud Al-Quran, terutama maksud ayat ini, ialah tertentu buat memberi peringatan kepada manusia bahwasanya isi bumi ini disediakan buat mereka semua. Maka patutlah mereka bersyukur kepada Allah dan penggunaan kesempatan buat mengambil faedah yang telah dibuka itu.
Setelah siap, Allah menyediakan segala sesuatu untuk manusia hidup di dalam bumi. Allah menghadapkan amar perintahnya pada langit dan terjadilah langit itu 7. Apakah manusia telah terjadi sebelum Allah mengatur 7 langit? Apakah kemudian baru manusia baru diadakan dalam bumi setelah terlebih dahulu persediaan buat hidupnya disediakan selengkapnya? Tidaklah ada dalam ayat ini. Apakah yang dimaksud dengan 7 langit? Apakah benar-benar 7 atau hanya menurut undang-undang perbahasaan Arabi bahwasanya bilangan 7 ialah menunjukkan banyak? Dan bagaimanakah Allah menghadapkan amar perintahnya kepada langit itu? Semuanya ini tidaklah akan dikuasai oleh pengetahuan manusia. Sebab itu, janganlah kita belokkan maksud ayat ke sana. Tuntutlah ilmu rahasia alam ini sedalam-dalamnya. Carilah fosil-fosil makhluk purbakala yang telah terbenam dalam bumi berjuta tahun. Pakailah teori Darwin dan lain-lain. Moga-moga saja kian lama kian tersingkaplah bagi kita betapa hebatnya kejadian alam itu dan bertambah iman akan adanya yang maha kuasa atas alam. Akan tetapi jangan sekali-kali dengan ilmu kita yang terbatas mencoba membatalkan ayat dan ilmu Tuhan yang tidak terbatas. Belayar ke Pulau Bakal, bawa serawut 2-3. Kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Maka dengan ayat ini sekali lagi kita tafakur memikirkan betapa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga rencana pemeliharaan hidup manusia didahulukan daripada perintah amar atas 7 langit.